Apa sih tujuan Indonesia berpartisipasi dalam Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP? Apa saja dampaknya atau manfaatnya bagi Indonesia? Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas partisipasi Indonesia dalam Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP yang merupakan perjanjian perdagangan terbesar di dunia. RCEP mencakup 15 negara, yaitu 10 negara ASEAN serta Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Kawasan ini mewakili sekitar 30% produk domestik bruto atau GDP dunia dan hampir 30% perdagangan global. Lalu, mengapa sih Indonesia memutuskan bergabung dengan RCEP? Mari kita simak penjelasan berikut. RCEP pertama kali diinisiasi oleh ASEAN pada tahun 2011 dan mulai dinegosiasikan pada tahun 2012. Setelah melalui berbagai perundingan, perjanjian ini diresmikan ditandatangani pada tahun 2020 dan mulai berlaku pada tahun 2022. Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam RCEP bertujuan untuk memperluas akses pasar ekspor, meningkatkan investasi asing, serta memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Selain itu, setelah itu, lebih dari setengah nilai perdagangan Indonesia berasal dari negara-negara anggota RCEP. Oleh karena itu, kerjasama ini dianggap penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Partisipasi Indonesia dalam RCEP dapat dijelaskan melalui teori liberalisme ekonomi. Teori ini berpendapat bahwa perdagangan bebas dan juga keterbukaan pasar dapat memberikan keuntungan bagi semua negara yang terlibat dengan mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan juga kuota. Negara-negara itu akan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi serta juga memperluas pasar bagi produk mereka. Dalam konteks RCEP, Indonesia berupaya memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan ekspor, menarik investasi asing, dan juga memperkuat daya saing industri nasional di kawasan Asia Pasifik. Selain liberalisme, ekonomi penelitian ini juga menggunakan teori neoliberalisme institusional. Menurut teori ini, kerjasama antar negara dapat berjalan lebih efektif melalui lembaga dan aturan yang disepakati bersama. RCEP berfungsi sebagai institusi yang menyediakan aturan perdagangan, mengurangi ketidakpastian, dan mempermudah koordinasi ekonomi antar negara anggota. Melalui RCEP, Indonesia tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat sentralitas ASEAN sebagai pusat kerjasama ekonomi regional. Keanggotaan Indonesia dalam RCEP memberikan berbagai manfaat, diantaranya adalah meningkatnya peluang ekspor, bertambahnya investasi asing, kemudahan akses ke pasar internasional, serta peluang transfer teknologi dari negara-negara maju. Namun, terdapat pula sejumlah tantangannya. Industri dalam negeri harus menghadapi persaingan yang lebih ketat dari produk impor. Sektor pertanian dan industri kecil menengah berpotensi mengalami tekanan jika tidak mampu meningkatkan daya saing. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kualitas sumber daya manusia, mendukung UMKM, dan meningkatkan kemampuan industri nasional agar mampu bersaing di pasar regional. Berdasarkan penelitian yang dianalisis, Indonesia bergabung dengan RCEP itu bukan hanya untuk memperoleh keuntungan ekonomi saja, tidak, tetapi juga untuk memperkuat peran ASEAN dalam tata kelola ekonomi regional. Melalui RCEP, Indonesia ini berupaya untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan komitmen terhadap integrasi ekonomi kawasan. Dengan strategi yang tepat, RCEP dapat menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi di masa depan.